Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum bangsa Barat datang, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal sebagai hukum adat. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis. Hukum adat mengatur kehidupan sosial, perkawinan, warisan, tanah, hingga penyelesaian sengketa. Ciri utamanya adalah kebersamaan, musyawarah, dan keadilan restoratif, bukan penghukuman semata. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda, namun semuanya berakar pada nilai keseimbangan dan harmoni sosial. Seiring masuknya Islam ke Nusantara, sejak abad ke-13, berkembang pula hukum Islam. Hukum Islam diterapkan terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan peradilan agama, khususnya di kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam. Menurut Suarjono Sukanto, hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat, bahkan sering berakulturasi. Prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan moralitas menjadi nilai penting dalam praktik hukum Islam di Nusantara. Kedatangan Belanda membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia. Pemerintah kolonial menerapkan politik hukum dualisme, bahkan pluralisme hukum. Penduduk dibagi menjadi 3 golongan: Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Akibatnya, hukum yang berlaku pun berbeda-beda. Burgerlijk Wetboek untuk perdata, Wetboek van Strafrecht untuk pidana, dan hukum adat bagi pribumi. Sistem ini memberikan kepastian hukum bagi kolonial, namun bersifat diskriminatif bagi rakyat Indonesia. Belanda memperkenalkan sistem hukum tertulis dan kodifikasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata yang digunakan hingga hari ini sejatinya merupakan warisan kolonial. Menurut Mahfud MD, inilah dilema hukum Indonesia. Kemerdekaan politik tidak serta-merta diikuti kemerdekaan hukum. Banyak hukum kolonial tetap dipakai karena kebutuhan akan kepastian hukum. Pada masa pendudukan Jepang, struktur hukum berubah secara drastis. Jepang menghapus simbol hukum Belanda, namun sebagian besar peraturan tetap digunakan. Hukum menjadi alat kekuasaan militer. Hak-hak sipil dibatasi, kebebasan pers diawasi ketat. Namun masa ini juga membuka ruang bagi tokoh nasional untuk belajar mengelola pemerintahan dan hukum negara. Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai hukum tertinggi. Dalam aturan peralihan UUD 1945 ditegaskan, seluruh peraturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut Jimli Asyidiki, langkah ini penting untuk mencegah kekosongan hukum di negara yang baru merdeka. Masa awal kemerdekaan adalah masa transisi hukum yang berat. Indonesia harus membangun sistem hukum nasional di tengah keterbatasan sumber daya dan warisan kolonial. Kodifikasi dan unifikasi hukum menjadi agenda utama meski berjalan perlahan. Hukum adat dan hukum agama tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pada masa Orde Baru, hukum difungsikan sebagai alat stabilitas dan pembangunan. Pemerintah menekankan kepastian hukum, namun sering mengorbankan keadilan dan hak asasi manusia. Menurut Mahfud MD, hukum berada di bawah kekuasaan politik. Peradilan tidak sepenuhnya independen, dan kritik terhadap pemerintah sering dibungkam. Reformasi 1998 menjadi titik balik sejarah hukum Indonesia. Konstitusi diamandemen untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Lahir lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hukum tidak lagi hanya alat kekuasaan, tetapi instrumen keadilan. Meski reformasi telah berjalan, tantangan hukum Indonesia masih besar. Tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta benturan antara hukum adat, agama, dan hukum nasional masih terjadi. Globalisasi dan teknologi digital juga menuntut hukum yang adaptif dan responsif. Sejarah hukum Indonesia mengajarkan satu hal penting. Hukum bukan sekadar aturan, melainkan cerminan perjalanan bangsa. Dengan memahami sejarahnya, kita dapat membangun hukum yang adil, berdaulat, dan berakar pada nilai Pancasila. Narasi ini disusun berdasarkan karya ilmiah para ahli,
antara lain Sorjono Sukanto, Hilman Hadikusuma, Mahfud MD, dan Jimli Asyidiki. Inilah sejarah hukum Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan.